Presiden Joko Widodo mendorong investasi agar terus tumbuh. Rakor lintas sektoral menjelang Operasi Lilin 2023. Empat orang anak ditemukan tewas di dalam kamar sebuah rumah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 7 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengungkapkan semua negara saat ini membutuhkan investasi karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi sangat sulit, terlebih dalam menaikkan tingkat konsumsi masyarakat. Presiden Joko Widodo mendorong agar investasi terus tumbuh karena mendatangkan penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam peresmian pembukaan Rakornas Investasi 2023 pada Kamis 7 Desember 2023. Saya ingin mengulang lagi bahwa semua negara saat ini butuh yang namanya investasi. Karena kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara sekarang ini sangat sulit sekali. Menaikkan konsumsi masyarakat bukan hal yang gampang. Menaikkan ekspor bukan hal yang gampang. Naik sedikit saja sangat sulit. Tetapi yang dikejar-kejar semua negara saat ini adalah satu, investasi. Dan kita juga sama, kita ingin membuka kesempatan kerja yang sebesar-besarnya bagi rakyat kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, investasi harus terus tumbuh, karena juga investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah. Banyak yang bertanya, Pak, investasi itu selain kesempatan kerja apa sih? Penerimaan negara yang berkaitan dengan investasi yang untuk ekspor. Ini beri perhatian khusus, berikan perhatian khusus. Karena ini yang kita perlukan. Dan yang keempat, yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa sekarang investasi di luar Jawa sudah 52%. Investasi di Jawa 48%. Artinya di luar Jawa sudah lebih besar dari investasi yang ada di Jawa. Kita harus fokus pada investasi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan lapangan kerja, yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Kenapa hilirisasi? Karena memberikan nilai tambah yang tinggi. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, baik di Kementerian Investasi dan BKPM, Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Administrator, KEK, semuanya adalah ujung tombak dari pelayanan investasi yang ada di negara kita. Jadi saya minta terus perbaiki iklim investasi, baik nasional maupun di daerah-daerah, dan tingkatkan realisasi investasinya
pelayanan kepada investor itu yang terus harus kalau ada keluhan segera selesaikan, kalau ada masalah segera selesaikan. Mereka akan merasa terbantu dan tanpa kita memarketingi, mereka sudah berbicara dengan teman-teman mereka karena investor global itu bisa dihitung. Pasti mereka akan berbicara, wah kita berinvestasi di Indonesia dibantu pengurusan perizinan, dibantu pengurusan pembebasan lahan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Investasi tahun 2023. Terima kasih. Polres Sukabumi mengamankan 5 orang pelaku tawuran yang mengakibatkan seorang pemuda meninggal dunia di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pelaku yang sempat melarikan diri keluar Kabupaten Sukabumi berhasil diamankan di wilayah Banten dan Cisolo. Pada Rabu 29 November 2023 sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat telah terjadi tawuran di Jalan Raya Cibatu, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dalam tawuran yang sempat viral tersebut, seorang pemuda berinisial MAF alias B berusia 20 tahun yang merupakan warga Cicantayan, Kabupaten Sukabumi meninggal dunia karena mengalami luka cukup parah akibat serangan yang dilakukan para pelaku. Polres Sukabumi telah mengamankan 5 pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Mereka adalah R alias A, 14 tahun, yang melukai bagian kiri leher korban. Kemudian MKR, 15 tahun, yang berperan melukai kaki kanan korban. Sementara itu MFF, 17 tahun, AH alias D, 15 tahun, serta SBS alias B, 17 tahun, melemparkan batu kepada korban. Kelima pelaku merupakan pelajar asal Cisaat, Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan bahwa beberapa pelaku sempat melarikan diri keluar Kabupaten Sukabumi. Polres Sukabumi berhasil mengamankan pelaku di wilayah Banten dan Cisolo. Hasil dari penelusuran dalam waktu 4x24 jam, ya, yang bersangkutan ini teridentifikasi berpindah-pindah tempat, ya. Sampai dengan terakhir didapatkan di seputaran Banten, ya, Banten. Kemudian satu lagi itu didapatkan di daerah Cisolo. Jadi pelariannya sempat keluar Kabupaten Sukabumi, kemudian ada lagi yang kembali dan diamankan. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, diantaranya beberapa senjata tajam, 5 unit sepeda motor, dan 5 unit handphone. Pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP terkait tindak kekerasan bersama-sama yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP terkait penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Tim Humas Polres Sukabumi melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.